tidak gitu. Cara mencarinya itu kalau untuk mudahnya teman-teman bisa cari dengan cara KTG, akar dari KTG, akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan Y. Y itu apa? Bisa dilihat di sampingnya. Y sama dengan total dibagi jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan. Atau teman-teman kalau ingat di statistika itu standar deviasi dibagi dengan nilai tengah umum. Oke, lanjut. Jadi nilai KK ini yang baik itu antara 15-20%. Tapi tergantung, balik lagi ke studi yang teman-teman pelajari. Misalnya yang diukur merupakan anakan tanaman padi, itu KK-nya lebih besar lagi, lebih dari 20%. Nah, itu teman-teman untuk tahu idealnya KK bisa dicari di literatur, tapi untuk umumnya idealnya itu 15-20%. Nilai KK yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat menunjukkan 3 hal ini. Yang pertama itu terdapat kesalahan dalam pengukuran, pencatatan, dan analisis data. Jadi teman-teman penting banget untuk mengecek UPOV cara pengukuran tanaman masing-masing. Jadi antar tanaman itu ada yang diukur panjangnya, ada yang diukur panjangnya itu maksudnya sampai titik tumbuh, ada yang diukur tingginya. Jadi beda-beda ya teman-teman, bisa dicek di UPOV. Nah, untuk pencatatan juga mungkin ada kesalahan dalam pencatatannya, salah dengar atau salah ingat atau bagaimana, atau salah analisis data. Ada kesalahan di perhitungannya. Yang kedua itu KK terlalu besar diindikasikan bahwa ukuran sampelnya terlalu sedikit. Jadi makanya dalam percobaan itu mungkin teman-teman kayak bingung sekarang kenapa percobaan itu dilakukan banyak ya kalau peneliti-peneliti itu ya karena untuk mempersempit bias, untuk mempersempit adanya terjadinya kesalahan. Karena dalam beberapa sampel di dalam suatu percobaan itu pasti ada namanya bias. Nah, bias itu ada suatu kesalahan mungkin yang diakibatkan oleh karena faktor lingkungan atau faktor dari teman-teman itu sendiri. Faktor perlakuan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini KK-nya yang terlalu kecil atau terlalu besar ini mengindikasikan bahwa pemilihan rancangan percobaan yang kurang atau tidak tepat sehingga dihasilkan ragam acak yang besar. Jadi koefisien keragaman ini kan kayak selisih, enggak selisih juga sih, keragaman antara satu data dengan data yang lain. Semakin ragam berarti ada yang salah, tapi tergantung juga balik lagi dengan penelitian yang digunakan. Nah, rancangan percobaan ini penting banget kita pelajari. Jadi kita penting banget untuk menyesuaikan rancangan percobaan dengan penelitian yang kita gunakan. Kalau misalnya penelitian di lapang, itu kan sudah jelas kondisi lingkungannya itu berbeda dan terdapat gradien atau gradasi antar lingkungannya, lingkungan petak 1, petak 2, dan selanjutnya. Sehingga kalau misalnya teman-teman pakai RAL itu biasnya atau tingkat kesalahannya akan lebih tinggi gitu teman-teman. Jadi disesuaikan, kalau misalnya lingkungannya beragam, teman-teman bisa pakai rancangan acak kelompok yang di pertemuan berikutnya nanti, atau nanti ada lagi rancangan-rancangan yang lainnya, disesuaikan balik lagi dengan kebutuhan. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari perbandingan antara F hitung perlakuan dengan F tabel. Seperti yang tadi untuk menentukan hipotesis apa yang diambil dan yang ditolak. Kemudian interpretasi itu balik lagi ke permasalahannya. Jadi apabila F hitung lebih besar dari F tabel 1% pada masalah pemberian pupuk organik, apakah berimbas terhadap serangan hama, penyakit, apakah ada pengaruh terhadap hama, serangan hama dan penyakit. Itu apabila F hitungnya lebih besar dari F tabel 1% berarti berpengaruh sangat nyata. Pemberian pupuk organik berpengaruh sangat nyata terhadap serangan hama dan penyakit tanaman cabai, sehingga dapat menekan populasi kutu daun. Jadi balik lagi ke permasalahannya itu. Apakah perlakuan yang digunakan akan memberikan pengaruh terhadap hipotesis atau tujuannya dari kita sendiri itu untuk apa? Terhadap apa?
terhadap pertumbuhan kah, terhadap populasi kah, jarak tanam terhadap populasi, begitu, dan sebagainya. Mungkin sampai sini ya. Sebelum kita masuk latihan soal, ada yang mau ditanyain? Kalau belum, kita bisa masuk ke perhitungan. Oke, belum ada yang ditanyain? Kalau belum ada, bilang belum ada. Halo? Belum ada, Kak. Oke. Berarti kita masuk ke latihan soalnya. Teman-teman bisa ngikutin untuk latihan soalnya biar ngerti. Jadi yang pertama, yang kita bikin adalah tabelnya, tabel datanya, dengan di kolom sebelah kanan itu ada total. Nah, setelah kita memasukkan datanya, teman-teman bisa menjumlahkan masing-masing perlakuan. Cara menjumlahkannya untuk di Excel itu bisa pakai rumus sum. SUM, sum, buka kurung, terus blok. Dari sini sampai data ulangan 1 sampai data ulangan 5, tutup kurung, enter. Nah, sampai sini bisa ngikutin kan? Nah, untuk gampangnya, teman-teman gak usah ngulang rumus lagi. Teman-teman bisa arahkan kursornya di bagian bawah kanan kolom. Apa sih? Ya, itulah. Ini nanti akan muncul tanda plus warna hitam. Itu teman-teman bisa klik 2 kali terus tarik ke bawah sampai ke kolom perlakuan D. Nah, itu udah otomatis ke copy sendiri. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa. Oke. Nah, untuk grand total, jangan ditarik sampai grand total, karena grand total ini kan yang di blok itu yang atas ya. Nanti kita ketik lagi sum blok lagi dari atas sampai bawah, perlakuan A sampai D, enter. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan total dan grand total, teman-teman bisa mulai dengan cara mencari kakak sama dengan grand total kuadrat dibagi dengan jumlah perlakuan 4 dikali jumlah ulangan 5. Tutup, enter. Nah, kalau kita udah mendapatkan FK, kita bisa lanjut ke JKP-nya. JKP-nya itu kan hasil penjumlahan dari masing-masing kuadrat dari total perlakuan. Jadi yang ini dari atas 297 dikuadratkan, 368 dikuadratkan, 300 dikuadratkan. Tapi kan kalau kayak gitu itu PR ya. Ini ada caranya, cara mudahnya. Kita ketik sama dengan SUM, sum SQ, sum square, buka kurung, kita blok datanya, data total perlakuan A sampai total perlakuan D, kayak gini, tutup kurung, terus dikurang FK. Jadi tinggal ditekan kolomnya ya teman-teman, jadi udah masuk rumusnya, enter. Tapi aku lupa, wait, rumusnya aku lupa. Oh, dibagi ulangan dulu. Makanya kok ada yang beda. Berarti dari hasil sum square tadi dibagi dulu, dibagi ulangannya itu ada 5 kurung. Sebenarnya nggak usah dikurung sih aku, tapi jaga-jaga aja. Karena kan
kalau rumus Excel itu pasti yang didulukan adalah pembagiannya daripada pengurangannya. Kemudian kita cari JKT-nya. Caranya sama kayak tadi karena kan JKT itu masing-masing data dikuadratkan baru dijumlah. Jadi kan untuk sum square ini prinsipnya masing-masing data dikuadratkan baru dijumlah. Sum square. Nah, yang di blok yang mana? Karena tadi untuk JKT itu adalah masing-masing data, berarti kita blok dari atas dari data nomor 70, data 70 sampai 49. Kita blok, tutup kurung. Belum selesai. Tutup kurung, dikurang FK. Baru enter. Tuh. Coba kita lihat sampai sini sama nggak ya sama yang di PPT. Tujuh tujuh dua 930 18. Udah sama biar nggak keliru. Oke. Nah, kita lanjutkan karena kita udah dapat JKT sama JKP nih, kita lanjutkan sama dengan JKT, klik kolomnya dikurang dengan JKP. Jadi untuk rumus kalau diketik D13 dikurang D12 tergantung teman-teman posisinya di mana ngitungnya. Di enter. Kita udah dapat JKP, JKT, JKG. Kita tinggal pindahin sama dengan kita klik JKT-nya dulu. Enter sama dengan JKT, JKG dulu. Enter sama dengan JKT. Enter. Kita lanjut ke sini, kita lanjut ke tabel ANOVA. Ini pertama yang harus kita lakukan adalah mencari DB. DB itu kan tadi untuk DB perlakuan P dikurang 1, berarti 4 dikurang 1. Enter. Nah, untuk DB galat itu perlakuan dikali hasil pengurangan antara ulangan dengan 1. Jadi 4 dikali 5 dikurang 1. Jadi hasilnya 16. Untuk total 4 dikali 5 perlakuan dikali ulangan dikurang 1. Ini aku kelambatan nggak? Takutnya ketinggalan gitu. Lanjut aja ya. Untuk KT tadi JK dibagi DB. Berarti kalau untuk KT perlakuan berarti JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Enter. Terus bikin lagi sama dengan untuk KT galat JKG, kita klik. Jangan lupa dipakai sama dengan dulu yang depannya supaya kalau diklik masuk. Dikurang DB galat. Enter. Jadi KT itu cuma sampai KT galat. Kemudian kita lanjutkan ke F hitung. F hitung itu KT perlakuan dibagi dengan KT galat. KT perlakuan kita jangan lupa sama dengan kita klik KT perlakuan dibagi dengan KT galat, kita klik enter. Nah, kita udah dapet, ini kayaknya ada yang keliru deh F-hitnya nih. Enggak sih, kayaknya ada keliru. Apa yang keliru? 56 galat 56. Nah, ini galat jika galat dikurang weh, dibagi, keliru. Dah, kita udah dapat F hitungnya. Jadi kemudahan dari menggunakan rumus kalau misalnya ada yang salah, jadi udah otomatis terperbaiki yang selanjutnya ini nih yang di F hitungnya. Nah, kita udah dapat F hitung, kita cari F tab. Gimana cara cari F tab di Excel? Kita pakai FINV, buka kurung. Nanti bisa dilihat itu ada tulisannya probability dikurang degree freedom 1
dikurang koma degree freedom 1, koma degree freedom 2. Degree freedom itu apa? Degree freedom itu derajat bebas. Jadi yang degree freedom 1 kita taruh DB perlakuan yang probability dulu. Probability-nya itu 0,05. Karena yang kita cari kan F-tap 5%. 5% itu berarti 5 dibagi 100 berarti 0,05. Koma DB perlakuan kita klik, koma DB galat. Degree freedom yang pertama itu perlakuan, degree freedom yang kedua itu DB galat. Enter. Kita dapat F-tap 5%. Nah, untuk yang F-tap 1%, kita cari juga dengan rumus FINV. Buka kurung, probability-nya, karena 1%, probability-nya berarti 0,01. Koma degree freedom-nya sama kayak tadi. Perlakuan yang pertama, koma galet. Tutup kurung, enter. Gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyain? Karena ini masih sedikit perhitungannya, bisa tanyain setanya-tanyanya. Kalau ada yang bingung dari awal juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gimana? Lalu suara aku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Masuk, Kak, masuk. Oke. Nggak ada yang tanyain ya? Masih belum, Kak. Oke. Sip. Kita masuk ke kesimpulan dulu. Kesimpulannya kita perbandingkan antara F hitung dengan F tabelnya. Kita bisa lihat F hitungnya itu 5,5. Berarti lebih besar, otomatis lebih besar dari F tab 5%. Yang nominal 3,2 dan F-tap 1% yang angkanya itu 5,29, berarti kan dia lebih besar dari F-tap 1%. Jadi kalau misalnya lebih besar di kedua-duanya, teman-teman nggak usah tulis lebih besar dari F-tap 5%, lebih besar dari F-tap 1%, karena kalau lebih besar dari F-tap 1% berarti otomatis lebih besar dari F-tap 5%. Nah, kita tulis kesimpulannya, F hitung, F hit lebih besar dari F-tap 1%, koma, nah nih, berarti antar perlakuan berbeda sangat nyata. Kalau antar perlakuan berbeda sangat nyata, berarti berarti H0 ditolak, karena H0 kan tadi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, sedangkan H1 diterima. Gitu. Kan ya. Untuk kesimpulannya, balik lagi ke permasalahannya. Permasalahannya tadi adalah perbedaan perlakuan perbedaan varietas, apakah akan memberikan pengaruh terhadap perkecambahan benih kedelai. Ternyata karena hasil F hitung lebih besar dari F tabel 1%, berarti hasil analisis seragam menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan varietas memberikan pengaruh terhadap perkecambahan benih kedelai. Gitu. Nah, kita lanjut, karena ini baru tabir arafah, kita belajar juga cara menghitung KK. Jadi KK itu bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Kita bikin lagi baru KK. KK sama dengan tadi rumusnya akar dari KT galat terus dibagi dengan stop kurung aja dulu, dibagi dengan KT galat ya. Salah. KT galat diakarin dibagi dengan grand total
dibagi dengan 20. Hasilnya 0,112. Jangan lupa ini dikali 100. Hasilnya 12%, 12,05%. Tuh teman-teman. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kita lanjut ke tugas. Jadi tugasnya ini ada 2, enggak sih, satu-satu per orang. Ada soal ganjil dan juga soal genap. Teman-teman diminta untuk menghitung, menganalisis menggunakan tabel ANOVA, kemudian membuat denah pengacakan, membuat kesimpulan dan interpretasi dari data yang teman-teman analisis gitu. Jangan lupa denah pengacakan, karena denah pengacakan ini pada lupa dibikin ya teman-teman. Nanti PPT-nya kan aku share ke Classroom. Untuk tugasnya apa, ada yang mau tanyain? Itu tadi soal ganjil, ini soal genap. Jadi teman-teman kerjakan sesuai dengan nomor presensinya. Usahakan jangan itu ya teman-teman, jangan ada plagiasi. Karena aku tidak suka plagiasi. Begitu, karena aku terbuka kalau ada teman-teman yang mau tanya. Makanya jangan ada plagiasi, kalau nggak ngerti itu ditanya gitu. Kalau nggak paham nanti yang pas ngerjain itu ditanya. Tapi aku rasa kayaknya udah pada paham. Tapi mungkin ada juga yang belum paham, boleh ditanya. Boleh dititip nanti pertanyaan ke CO-nya atau langsung chat ke aku, bebas. Atau mau bikin grup buat nanya-nanya, bebas. Dari teman-teman sendiri mau gimana, aku bebas. Mungkin sampai sini. Kalau nggak ada yang ditanyain, ntar deh, aku buka pertanyaan dulu deh. Bertanya. Ya, Itu berarti nanti tugasnya format akhirnya apa ya, Pak? Excel. Pakai Excel. Kayak gini Ya, bikinnya. kasih, Kak. Ya. Berarti interpretasinya juga di Excel gitu, Kak? Nanti teman-teman tinggal bisa ketik, boleh pakai note, pakai ini. Insert text box. Taruh deh. Gitu. Atau tabelnya di merge kayak gini. Itu bisa. Yang mau masuk lab pemuliaan nih mesti paham. Enggak sih, semuanya ini mesti paham karena ini basic untuk penelitian. Gitu, teman-teman. Karena di pemulihan nanti ada rancok 2. Materinya nggak beda jauh. Kayak begini juga rancangan-rancangan. Asik korek kalau ngerti rumusnya. Rancok itu. Karena data itu kan sesuatu yang tetap ya. Jadi kalau misalnya ada yang datanya nggak benar, nggak sama hasil akhirnya, berarti kan ada yang salah. Untuk ketahui salah dan benarnya itu kan ada patokannya kalau data itu. Sedangkan kalau misalnya hasil pemikiran itu kan masing-masing dari individu. Enak jadinya. Mungkin ada yang mau ditanyain? Aku absen dulu aja lagi ya. Atau aku bikin absensi.